Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How's life? I hope you all fine. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Memrina. Kali ini kita sudah melewati masa penilaian tengah semester atau PTS. Semoga hasilnya memuaskan dan jika masih ada yang nilainya kurang, mari kita tingkatkan, dan yang nilainya yang masih kosong, ayo anak-anak, tugas-tugas yang belum lengkap segera dilengkapi. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke chapter 3 ya. And the title is Be Healthy, Be Happy. In this chapter, we are going to learn how to choose healthy and safe product, how to avoid harmful effect, and how to get the best result. Jadi di dalam chapter ini nanti kita akan mempelajari bagaimana memilih produk yang healthy, sehat, dan juga safe, aman. Kemudian kita akan mempelajari how to avoid harmful effect, bagaimana menghindari efek samping yang berbahaya, dan juga how to get the best result, bagaimana kita mendapatkan hasil yang terbaik. Just take a look at this example. Ini ada contoh. Ada contraflu ya, di situ tercetak dengan tebal. Kata pertama adalah contraflu. Relief cold and allergic on respiration. Composition, it's teaspoons. 5 ml contains bla bla bla. Nah, ini anak-anak kira-kira contoh seperti ini, contoh teks seperti ini bisa anak-anak lihat di produk apa. Ada contraflu ya, ini adalah produk obat. Jadi di kemasan obat di belakang atau di samping ada judulnya contraflu, kemudian dia fungsi dari contraflu ini adalah relief cold and allergic on respiration. Jadi di sini contraflu itu adalah name or brand. Jadi produk ini, nama obat ini adalah contraflu. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya adalah untuk relief cold, meredakan masuk angin, dan juga allergic on respiration, alergi pada saluran pernafasan. Itu kegunaannya atau fungsinya. And then content-nya atau isinya adalah 5 ml. Kemudian ingredient-nya atau bahannya, komposisinya ya. Jadi setiap 5 ml itu terdiri dari triprolidin 1,25 mg dan juga pseudoephedrine 30 mg. Kemudian ada administration untuk adult, children ya, adult itu orang dewasa, children anak-anak, more than 12 years old, jadi anak-anak yang lebih dari 12 tahun, itu dosisnya 1 sendok teh atau 5 ml 3 times a day, 3 kali dalam sehari. Jadi petunjuk dosis ya dan petunjuk penggunaannya kalau dewasa atau anak-anak yang lebih dari 12 tahun yaitu 1 sendok teh atau sebanyak 5 ml dan dikonsumsinya 3 kali sehari. And then for children 6 to 12 years old, jadi untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun, nanti dosisnya itu a half teaspoon or 2.5 ml, setengah sendok teh atau kalau ditakar itu 2,5 ml, dan juga dikonsumsinya 3 times a day, 3 kali dalam sehari. And then for children 2 till 6 years old, untuk anak-anak di rentan usia 2 sampai 6 tahun, itu dosisnya adalah a quarter teaspoon, jadi 1/4 sendok teh atau 1,25 ml, dan dikonsumsi 3 times a day, 3 kali sehari.
For infant, infant itu bayi, less than 2 years old, jadi bayi itu yang usianya di bawah 2 tahun, itu harus dengan doctor's recommendation is needed, harus dengan petunjuk dokter. Complete information, see inner brochure. Jadi untuk informasi yang lebih komplit bisa dilihat di brosur yang ada di dalam kemasan. Store in tight container in a cool place, protect from light. Nah itu ya, store in tight container in a cool place, protect from light, itu adalah direction to store, petunjuk penyimpanan. Jadi cara menyimpannya adalah store in tight container, disimpan dalam wadah yang tight, kencang. Jadi jangan, kalau ini berupa botol tutup botolnya itu harus ditutup dengan kencang. In a cool place, di tempat yang sejuk. Jadi jangan di tempat yang panas, apalagi terkena langsung sinar matahari, itu nggak boleh. Jadi harus protect from light, harus terlindung dari sinar matahari. Jadi itu petunjuk penyimpanannya. On medical prescription only, hanya atas resep dokter. On medical prescription only. Shake well before used. Shake well before used. Jadi harus di shake, dikocok dulu sebelum digunakan. Ini adalah petunjuk penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya. Jadi sebelum dikonsumsi harus dikocok dulu. ED yaitu ya ED ya. Itu kepanjangannya adalah expiration date atau tanggal kadaluarsanya, yaitu tanggal 5 bulannya 6 tahunnya 2023. Ini merupakan expiration date. Nah, anak-anak, itu tadi adalah contoh dari teks yang namanya label. Jadi what is label? What is the definition of a label? Label, commonly called product label, is a term which refers to printed information affixed on a particular article or a container of product. Jadi label biasanya dikenal dengan nama label produk, adalah suatu istilah yang mengacu pada informasi yang tercetak yang berada di wadah ya dari suatu produk. It aims to give detailed information of the product. Jadi tujuan dari label seperti contoh di depan adalah untuk give detailed information, memberikan informasi yang detail tentang suatu produk. Jadi sebuah label itu bisa berisi, a label can contains brand or name of the product. Ini nama produk. And then description. And then content or amount of the product in the package. And then ingredients of the product. And then direction to use. Direction to store. Nutrition facts. And expiration date or expiry date. Let's discuss it one by one. Brand or name of the product. Brand or name ya, nama dari produk itu. Biasanya ini terletak di bagian depan kemasan produk dan biasanya berukuran besar. Jadi eye catching ya, kalau brand atau nama produknya itu biasanya eye catching, gampang terlihat. Biasanya dicetak dengan huruf yang tebal ataupun besar. And then description of the product, ini berisi tentang deskripsi produk, biasanya terkait dengan gambaran umum sebuah produk atau jenis makanan atau minuman. Kalau di contoh tadi adalah deskripsi produknya, produk itu ada berguna untuk meredakan masuk angin. Nah, itu gambaran umumnya. Kemudian contain or amount, ini berisi jumlah atau volume produknya. Kalau produknya berupa cair, maka nanti content or amount-nya
dalam satuan mililiter ataupun liter. Namun kalau produknya berupa benda padat, nanti contain or amount-nya bisa dalam satuan gram atau kilogram atau ounce, biasanya disingkat dengan OZ ya. Kemudian yang keempat, ingredient. Ingredient adalah komposisi bahan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Kemudian direction to use, cara penggunaan atau petunjuk penggunaan, bagaimana menggunakannya. Kalau tadi ini di contoh yang di depan tadi, cara penggunaannya adalah dengan dikocok dulu sebelum dikonsumsi. Kemudian petunjuk penggunaan kalau obat berarti itu ke dosis. Bagaimana dosis untuk orang dewasa, bagaimana dosis untuk anak-anak, bagaimana dosis untuk balita atau bayi juga. Kemudian direction to store, cara penyimpanan. Direction to store adalah petunjuk penyimpanan produk. Nah, biasanya kata-kata yang dipakai dalam direction to store itu ada kata store or keep ya, simpan. Do not expose to sunlight. Petunjuk penggunaannya tidak boleh di-expose atau terkena sinar matahari. Store in tight container, simpan di wadah yang rapat. In a cool place, di tempat yang sejuk. Jadi cool di sini bukan dingin ya, cool di sini diartikan sejuk. Protect from light, lindungi dari sinar matahari. Keep refrigerated or keep refrigerated, simpan dalam lemari es ya, dan sebagainya. Ada banyak sekali kata-kata yang digunakan dalam menjabarkan direction to store atau petunjuk penyimpanan. Kemudian ada nutrition fact. Nutrition fact ini berisi informasi tentang kandungan gizi dari suatu produk. Misalnya kandungan dari fat, lemak, karbohidrat, sugar, gula, dan juga vitamin, dan masih banyak lagi. Jadi ada kandungan gizi yang terkandung dalam suatu produk. Kemudian ini yang penting juga ya, expiration date. Tanggal kadaluarsanya biasanya ditulis dengan tanggal bulan tahun atau bulan tanggal tahun. Bisa juga dengan kata-kata best before. Jadi best before ini diartikan baik digunakan, baik dikonsumsi sebelum bla bla bla. Jadi ini mengandung pengertian bahwa kualitas terbaik dari suatu produk tersebut adalah sebelum tanggal yang tertera. Jadi begitu anak-anak, pertemuan kali ini kita membahas tentang label. Label itu bisa label suatu obat, bisa label suatu makanan, bisa label suatu minuman. Jadi produk itu bisa berbagai macam, bisa produk obat, produk makanan, produk minuman. Nah, fungsi kita mempelajari label seperti yang Memrina katakan di depan tadi adalah yang pertama, ketika kita membaca label, ketika kita beli produk, kemudian kita membaca labelnya, kita akan bisa mendapatkan produk yang sehat. Kita bisa mendapatkan produk yang aman. Jadi kita baca dulu kandungan gizinya itu bagaimana. Jadi kita bisa memilih, oh ini sehat untuk saya, oh ini tidak sehat untuk saya. Kemudian fungsi dari label yang kedua adalah untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Jadi kalau kita tahu cara penggunaannya, kalau obat misalnya kita tahu cara penggunaannya, tentu kita akan bisa menghindari efek samping yang berbahaya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi misalnya kita harus mengocok dulu produk itu sebelum kita konsumsi. Jadi kalau kita tahu kalau kita harus mengocok dulu, maka nanti hasilnya kita mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi fungsi kita membaca label ketika kita membeli suatu produk, entah itu obat, entah itu makanan, entah itu minuman, adalah kita bisa mendapatkan produk yang sehat dan aman,
kita bisa menghindari efek samping yang berbahaya, dan juga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Thank you so much for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.